dialami oleh banyak orang. Nah, teman-teman silakan siapkan catatan. Nanti ketika dapat insight-insight langsung dicatat ya teman-teman. Saya nggak tahu nih siapa yang sudah menjalankan atau siapa yang baru mau menjalankan atau bahkan belum punya home spa-nya. Jadi saya sarankan teman-teman buat mencatat. Kita langsung aja ya. Manajemen bisnis home spa. Lanjut Mbak Memi, ada 3 kunci utama manajemen yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen pengembangan bisnis. Kalau manajemen pemasaran, kita sudah belajar dari Mbak Vera kemarin tentang sosial media marketing. Kemudian kita juga sudah mengenal produk dari Mbak Sabrina. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan dan manajemen pengembangan bisnis. 2 materi sekaligus, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng dan bisa menjalankan bisnis home spa ini dengan efektif. Lanjut. Next, Mbak Mini. Nah, ini kita materi pertama ya, teman-teman. Manajemen bisnis, manajemen keuangan. Teman-teman, kalau kita mau manage uang, apa yang harus pertama ada? Ya jelas, yang harus pertama ada adalah uangnya. Apa yang mau kita manage kalau uangnya nggak ada gitu. Jadi manajemen keuangan itu adalah bagaimana kita memanagenya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan harga. Teman-teman, menentukan harga ini ada beberapa poin. Ya, kita pelajari dari yang pertama adalah menentukan HPP. Teman-teman bisa menentukan harga treatment teman-teman tidak harus sama dengan treatment yang dicontohkan harga kemarin. Kan kemarin Kak Vera udah menjelaskan harga-harga contoh-contoh flyer. Nah, itu teman-teman juga harus bisa menentukan, jangan sampai harga jasa open treatment kita, oh iya Mbak Kurnia nggak apa-apa, jasa open treatment kita itu tidak menguntungkan untuk kita. Ya jangan sampai, karena ketika itu tidak menguntungkan, kita nggak bisa nyari untung dari open facial ini, nantinya kita akan capek gitu, karena yang memang kita cari adalah keuntungan gitu. Terus kemudian teman-teman harus menghitung harga dasar produk yang digunakan, itu bisa menghitung dengan seksama. Untuk facial Galva ini kita menyarankan kisarannya adalah 100 sampai 150.000 plus transport plus keuntungan atau profit yang diinginkan. Kenapa ini facial Galva aja 100 sampai 150.000? Teman-teman kan bisa kira-kira ya, satu pasang ampul, satu pasang gel pre-treatment itu harganya berapa. Nah, kemudian ditambah dengan transport plus keuntungan. Jadi jangan sampai misalnya gini, kita tahu nih satu ampul harganya 80.000. Terus kita transportnya nanti 20. Terus oh ya udah 100 aja lah. Kayaknya 100 kemahalan ya untuk customer kita. Nah, loh. Terus gimana kita mau dapat untung kalau udah kita mikir kayak gitu ya teman-teman? Jangan sampai. Jadi kita harus benar-benar menghitung, apalagi ada yang pakai masker facelift, ada yang maskernya lain, terus ada yang masih ditambah buat nirusin pipi kayak kemarin Mbak Hema. Nah, teman-teman benar-benar harus menghitung dengan seksama. Memi balik ke slide yang tadi sebelumnya. Nah,
Tidak ada batas harga. Semakin tinggi value yang kita berikan, semakin mahal. Jadi teman-teman di sini kita nggak ada batas atas harga. Jadi misalnya teman-teman mau pasang patokan 1 kali treatment diborong semua lengkap 500.000 pun, kalau memang menurut teman-teman itu pantas, it's okay. Jadi jangan terpengaruh dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya menurut teman-teman misalnya daerah ini, atau kalau di Kota Magelang pasarannya kira-kira Galva 300. Nah, dengan klinik yang profesional, misalnya 300, dia sakit, treatmentnya harus disuntik-suntik, kita 300 datang ke sana, ke tempat customer, langsung kita istilahnya nggak bikin mereka nunggu, nggak bikin mereka keluar rumah, percayalah bahwa itu memang pantas. Jadi teman-teman nggak usah ragu gitu. Kemudian yang kedua, pisahkan uang modal dan uang keuntungan. Nah, ini nih yang sering banget bikin kita boncos. Ini beberapa pelaku treatment ada di sini nih. Nanti kita tanyain juga bisa. Biasanya kalau habis treatment dapat 500.000, uangnya dikemanain? Nanti kita bisa wawancara ya sama Mbak Desi, sama yang lainnya, Mbak Hema misalnya. Dikemanain gitu. Jangan-jangan habis dapat 500.000 langsung kita habisin buat foya-foya. Ada panci bagus, kita beli panci gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat uang, teman-teman harus pisahkan. Jadi uang tersebut ada uang modal dan uang profit. Kan tadi kita udah kira-kira nih, udah menentukan harga. Oh, ternyata hargaku sekian, sekian, sekian. Berarti untungku sekian. Misalnya teman-teman dapat misalnya 500.000. Yang mana uang modal, yang mana uang profit harus dipisah. Kemudian uang modal dikembalikan menjadi modal. Maksudnya dikembalikan menjadi modal adalah teman-teman bisa membeli bukan alat ya, ini gel misalnya, creamy cleansing misalnya, atau kalau masih ada uang itu tetap harus disimpan, atau teman-teman bisa untuk maksudnya kalau misalnya sekarang kayak bus ya, mungkin teman-teman bisa menabung untuk kemudian membeli produk-produk yang baru dari Nuskin untuk tambahan treatment. Seperti saya misalnya dulu, saya dulu beli paket nggak ada paket home spa, namanya adanya paket power of one. Jadi saya nggak punya yang namanya ini untuk yang nirusin pipi itu, saya nggak punya line korektor, saya nggak punya apalagi ya, masker yang ini hidrasi. Nah, itu. Jadi ketika kita terima treatment, uangnya kemudian kita peruntukkan untuk modal untuk treatment gitu, teman-teman. Yang kemudian uang sisanya itu profit kita juga bagi-bagi. Jadi profitnya nggak langsung dinikmati habis, teman-teman. Jangan ya. Kita bagi-bagi juga. Yang pertama untuk investasi pengembangan, yang kedua untuk operasional. Kita bahas yang pertama, investasi pengembangan. Teman-teman, kalau kita mau bisnis kita berkembang, kita harus mau investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu adalah belajar. Teman-teman harus mau mengeluarkan harga untuk belajar. Kenapa? Karena ketika kita memiliki ilmu, kita akan melakukan semuanya lebih efektif gitu, lebih cepat. Bayangin ya, misalnya teman-teman kan ikut training home spa kayak gini, berbayar nggak? Berbayar kan teman-teman, investasi. Walaupun nanti dapat juga merchandise, tapi setidaknya ketika teman-teman tahu cara memanage keuangan, tahu cara
pemasaran melalui sosial media marketing itu nanti akan meningkatkan efektivitas bisnis teman-teman, iya nggak? Daripada orang yang nggak tahu sama sekali gitu, nambahin peluang untuk cepat closing kayak gitu. Kemudian investasi untuk pakai produk. Jangan sampai kita nawarin ke orang, tapi kita nggak tahu nih produknya ya teman-teman. Kalau bisa kita pakai semuanya. Karena yang seperti Mbak Vera kemarin bilang, kita bukan sales teman-teman. Kita itu konsultan. Jadi konsultan itu minimal sudah merasakan experience-nya. Soalnya biasanya pada nanya, kamu pakai enggak gitu. Nah, seperti itu. Dan kemudian investasi dari profit itu tadi, kita juga bisa untuk menambahkan modal atau stok produk. Jadi biasanya kan kita facial itu pakai yang paling utama adalah face gel ya, facial treatment. Nah, itu pasti langsung dikembalikan dong ke modalnya karena kita nggak mungkin kehabisan itu. Padahal ada juga misalnya nih nanti masker, ada juga nih kita kan perlu juga membawa produk yang kecil-kecil yang seperti Mbak Hema saranin kemarin. Dan tidak semua orang dalam keadaan longgar untuk stok produk. Ya, seperti pengalaman saya dulu saya karena yang saya beli itu adalah Power of One, isinya itu malah Juicy Green, jadi saya nggak punya produk-produk lain, saya taunya ya Galva, Lumispa, masker, udah itu aja. Padahal ternyata teman-teman lain itu yang misalnya dia treatment ke saya karena tahu Nuskin itu udah pernah lihat roll-on-nya misalnya, napcanya, seperti itu teman-teman. Lantas memang sih ada katalog ya teman-teman, ada katalog. Tapi kan kalau katalog closingnya masih nanti gitu. Lebih baik kita bawa produknya. Apalagi biasanya orang kalau udah trust sama kita, misalnya dipakein Galva, itu ditawarin produknya mesti mau. Apalagi itu harganya kan dibandingkan dengan harus beli Galva, misalnya roll-on, scrub, enhancer, napcha, nah itu sangat miring sekali. Seperti itu ya teman-teman, dan pasti mereka akan tertarik walaupun cuma satu aja. Nah, selain untuk investasi pengembangan, kita juga harus menyisihkan untuk operasional. Operasional ini apa teman-teman? Operasional ini contohnya adalah ketika kita treatment pakai motor, teman-teman. Jangan lupa. Jadi motor kita juga butuh dirawat. Jangan sampai nanti ketika datang waktunya ganti oli, nggak ganti oli, motor dipakai untuk berangkat treatment, dia mogok di jalan. Jangan sampai ya teman-teman. Apalagi kalau ada yang punya goal setting seperti saya teman-teman. Jadi saya ini memang punya motor 2 ya, tapi satunya dalam kondisinya nggak baik. Jadi memang waktu itu saya pernah waktu saya pengen ganti motor, saya niatkan begini supaya saya nggak ngerepotin suami saya lagi. Jadi kemana-mana nggak minta antar, saya sendiri. Nah itu bisa sebenarnya kita goalkan untuk operasional kita. Jadi kita lebih bersemangat gitu. Itu nggak apa-apa, walau misalnya operasionalnya memang harus mengeluarkan uang segitu besar untuk beli motor. Terus kemudian zakat atau sedekah. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kita mendapatkan kabar gembira, yang pertama kali kita harus ingat-ingat adalah pembagi rezeki, pemilik rezeki. Dengan kita melakukan zakat atau sedekah. Terus kemudian profit itu sebagian bisa dinikmati.
Kalau ada yang bilang, Mbak, aku kan baru dapat misalnya 2 customer, apa istilahnya belum banyak, udah dipotong keuntungan, udah buat investasi beli tiket, nyicil beli tiket virtual summit, terus habis itu aku beli bensin, aku lapar beli makan, terus uangnya sisanya nggak banyak gitu. Terus aku harus zakat juga nih gitu. Teman-teman, jangan khawatir. Dalam Islam dan kayaknya di agama apapun ya, ketika kita memberi banyak, Allah akan memberikan juga banyak kepada kita. Dan lagi, zakat dan sedekah kan bisa dikeluarkan untuk keluarga terdekat kita. Nggak melulu harus orang lain. Dan besarannya pun itu tidak ditentukan. Misalnya harus 50% dari eh, ini 50% dari penghasilan kan enggak. Kalau zakat penghasilan kita kalau kalau enggak salah 2,5% ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lebih dari itu minimal 3% dibelikan apa untuk keluarga atau lagi orang tua yang misalnya dalam kondisi yang misalnya dia tidak mendapat sudah tidak memiliki penghasilan, nah itu bahkan luar biasa. Sembari bersedekah kepada orang tua, kita meminta ridho kepada orang tua, gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya Mbak Pemi. Nah, ini kita masuk ke manajemen pengembangan bisnis. Jangan mudah puas kalau treatmentmu laris. Jika kamu tidak menguasai pasar, maka kamu akan berdarah-darah bersaing dengan kompetitor. Ini teman-teman harus ini ya memahami mindset ini. Kita di sini sedang berbisnis, bukan berdagang. Mindset pedagang itu harus mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Mindset pebisnis, kita harus menguasai pasar. Ada yang paham nggak bedanya antara mindset pedagang sama mindset pebisnis? Kalau mindset pedagang, biasanya kita cuma gini, oh di Kota Magelang gimana sih caranya biar kita, saya mendapat 10 customer, kemudian meningkat menjadi 20 customer, kemudian menjadi 30 customer, mereka harus jadi customer saya, karena dengan jadi customer, mereka memberikan keuntungan kepada saya secara langsung, cash gitu. Cash secara langsung gitu. Nah, bedanya kalau kita memiliki mindset pebisnis, memang kita ini akan dapat banyak keuntungan, tapi kita tidak akan bisa ekspansi, teman-teman. Ekspansi itu memiliki cabang-cabang. Padahal kalau kita kerjain sendiri capek nggak sih? Misalnya punya 30 customer aja 1 bulan. Gitu. Ya, 30 customer 1 bulan, berarti 1 hari 1 customer. Bisa jadi 1 hari 2 customer. Belum lagi kalau nanti, sekarang zamannya sosial media. Orang-orang di tempat lain, ini, "Mbak, kok kamu, sebenarnya aku pengen nyobain, tapi kan kamu jauh." Nah, itu. Gimana teman-teman? Sayang nggak? Yang pertama, kalau kita punya customer banyak, kita kerjain sendiri, itu bakalan bener capek. Lagi manusia nggak selalu sehat, teman-teman. Dan mau nggak mau, facial home spa ini kan kita pelayanan ke customer. Ya, datang ke customer, bayangin
Terus kemudian kita menyia-nyiakan orang lain yang mau treatment kita yang kedua, treatment di kita karena dia di luar kota, kita tidak bisa menjangkau. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan ekspansi. Ekspansi. Kalau bahasa saya lebih ke ekspansi ya, teman-teman membuka cabang-cabang bisnis. Cabang-cabang bisnis adalah teman-teman mengupgrade atau memberikan peluang bisnis home spa ini kepada orang lain gitu. Memang nantinya misalnya gini, misalnya ada yang satu wilayah, misalnya saya Magelang, saya rekrut teman saya yang Magelang untuk open facial treatment juga. Ada kemungkinan kita untuk istilahnya customer saya ada kemungkinan bisa treatment di teman saya gitu. Karena mungkin waktu dia mencari atau itu teman kita bersama gitu, bisa jadi ingin mencoba. Tapi dia tidak kita tidak bersaing. Kenapa kita dikatakan tidak bersaing? Karena ketika misalnya saya rekrut Mbak Femi, saya contohin Mbak Femi, kita sama-sama di Magelang. Terus kemudian ada orang lain treatment di saya lagi nggak bisa. Kemudian treatmentnya ke Mbak Femi, saya nggak bisa karena misalnya saya sedang nggak sehat, saya lagi di luar kota atau ada urusan keluarga. Terus dia buru-buru, kemudian treatment ke Mbak Femi dapat keuntungan tapi saya juga nggak rugi teman-teman, karena ketika kita ekspansi memang kita nggak dapat keuntungan secara langsung, tapi Mbak Femi kan nantinya beli produk di kita. Misalnya face gel-nya habis juga beli di kita, creamy cleansing-nya habis juga beli di kita. Dan ketika dikerjakan berdua saja misalnya, Mbak Femi punya kemungkinan untuk mendapatkan customer baru gitu. Customer baru ini kemudian treatment di Mbak Femi. Kemudian cepet banget ngabisin face gel-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Otomatis kalau face gel-nya habis, ambil di siapa? Di saya, betul. Ketika misalnya kita mengerjakan bisnis berdua sama-sama, misalnya saya lagi pergi atau malah saya kasih referral ke Mbak Femi. Mbak Fem, ini ada customer-ku, aku lagi nggak bisa, tolong bisa di Galva ya, dia mau treatment misalnya daerah sini, langsung aku referalin customer ke Mbak Femi. Mbak Femi dapat untung dan kita ngerjain bersama, mengelola customer bareng-bareng, otomatis customer ini juga nggak ngerasa kecewa gitu, karena dia waktu itu lagi pengen langsung bisa dikerjakan gitu. Cara menguasai pasar, teman-teman, yaitu yang pertama, bisnis harus terus bergerak dan bertumbuh. Teman-teman harus nambah jumlah customer, jangan sampai puas hanya dengan customer yang itu-itu aja. Karena setiap customer itu kita tidak bisa prediksikan gitu keadaannya. Bisa jadi nanti dia pindah luar kota, bisa jadi misalnya dia misalnya ada keperluan lain sehingga membuat treatment menjadi tidak prioritas. Nah, seperti itu. Jangan sampai hanya itu-itu aja. Jadi teman-teman harus menambah daftar nama. Siapa-siapa yang mau teman-teman tawarin untuk facial. Yang kedua, customer diajak untuk memiliki Galva sendiri, teman-teman. Memiliki Galva sendiri. Teman-teman kan bisa merayu ya, misalnya ini ada promo daripada facial di saya, Bu, sekali facial 300.000, Ibu bisa hemat 50% gitu, bla bla bla, dan jelaskan tentang bisnisnya. Nah, itu teman-teman. Kemudian jika bisnismu tidak bergerak, artinya kamu tidak mampu bersaing. Ya, teman-teman, memang
bisnis kita tuh harus bergerak, teman-teman. Tapi pergerakannya masih sangat amat baik. Tapi ketika teman-teman tidak bisa, masih belum bisa masif karena ada kendala, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti kita nanti akan kalah. Kalau berhenti tidak mudah untuk memulai lagi. Jadi jangan sampai berhenti, apapun yang terjadi, teman-teman harus maju gimana pun caranya, temukan ini ya, desire untuk teman-teman harus tetap bergerak di bisnis ini melalui apapun. Kemudian teman-teman bisa menghitung pertumbuhan bisnis teman-teman, bisa menghitung itu, teman-teman bisa memperkirakan nih, misalnya kalau di kita kan pakai level-level ini ya, achievement. Tapi sederhananya misalnya teman-teman bisa menghitung, oh 1 bulan ini aku dapat 10 customer, bulan depan 11 plus 1 teman yang reseller di bawah kita atau yang buka mobile home spa. Nah terus bulan depan customer-nya nambah 5. Plus ada jadi reseller atau dia mau arisan home spa. Nah, itu sudah bertumbuh ya teman-teman. Jadi bertumbuh bukan harus misalnya tiba-tiba punya 10 customer, punya 20 customer mobile home spa, enggak. Jadi bisnis yang teman-teman lakukan, mobile home spa, teman-teman harus lebarkan menjadi bisnis marketing online juga gitu. Tidak hanya melayani customer, teman-teman juga merekrut pebisnis, menawarkan peluang bisnis ini ke kerabat, family, atau teman dari yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, yang membutuhkan tentunya. Kemudian teman-teman juga bisa, harus bukan bisa ya, mengembangkan tim. Mengembangkan tim caranya adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini teman-teman, salah satunya yaitu dengan ikut kelas-kelas, ikut kita CC pagi, terus kemudian kita ikut seminar yang diacarakan, terus kegiatan-kegiatan lain yang diacarakan oleh OTG System 7 atau grup kita ini teman-teman. Ya teman-teman, wajib banget mengembangkan tim supaya tim-timnya bisa sehebat teman-teman sebagai leader. Lanjut Mbak Fahmi. Nah, ini ada quotes bagus banget. Untuk bisa mengembangkan bisnis, kita harus mengembangkan manusianya. Benar nggak? Karena kita bisnis manusia, teman-teman, rezeki itu terletak pada manusia, gitu. Jadi bagaimana kita harus memiliki pengetahuan untuk memuliakan manusia lain, artinya maksudnya kita mendatangkan rezeki, otomatis kita belajar dong cara-cara untuk gimana ya, rezeki kan itu ada di orang, lewatnya orang, bukan Allah turunkan lewat orang. Jadi kita harus bisa mengetahui apa yang membuat orang itu bahagia, yang nantinya akan akhirnya mengalirkan rezeki ke kita. Nah, caranya memang tidak bisa instan dan banyak orang yang nggak tahu caranya, Dan belajar adalah cara untuk mengembangkan diri. Di sini ya kuncinya, mengembangkan manusianya. Jadi kita dulu yang harus berkembang supaya nantinya kita bisa nih berkembang bisnisnya. Dengan kita berkembang, belajar, menjadi lebih ahli dalam banyak ilmu, menjadi lebih
ahli di berbagai bidang, misalnya tentang caranya kita menawarkan, caranya kita menjelaskan, caranya kita istilahnya inviting ya, gitu. Kalau di kita kan inviting ke sini, misalnya ke kelas ini. Nah, itu harus dipelajari teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ilmu apa adanya, itu akan tidak efektif. Misalnya teman-teman istilahnya nawarin facial treatment ke 10 orang dengan hanya begini ya, kalau yang tanpa ilmu misalnya, Mbak, aku open treatment, kamu mau nggak treatment di aku? Nah, ini closing-nya akan lebih tipis ya prosentasenya dibandingkan dengan ketika kita mengetahui cara menawarkan yang baik dan benar itu. Dan siapa dulu yang harus berkembang, yaitu manusianya, yaitu kitanya ya, sebagai pelakunya gitu. Selanjutnya Mbak Femi. Nah, ini yang tadi ya, cara mengembangkan diri sendiri adalah upgrade kapasitas dengan belajar, dengan training, ikut seminar, dan sebagainya. Teman-teman, kalau mungkin teman-teman nggak percaya ya, saya ini sudah menghabiskan jutaan untuk mengikuti training sebelum di Nuskin. Kalau di Nuskin memang kita sudah ada wadahnya, sudah disediakan. Saya sebelum di Nuskin itu sudah menghabiskan jutaan teman-teman hanya untuk mencari bagaimana sih cara menjalankan bisnis dengan efektif. Saya menyadari, jadi ketika saya pengen bisnis dulu saya sadar diri, saya sadar banget bahwa kamu nggak punya banyak waktu. Kemudian gimana sih cara mengelolanya? Jadi gimana sih cara orang biar supaya laku gitu? Laku waktu jualan di online, gimana sih cara jualan yang benar gitu? Kenapa sih itu pebisnis bisa dia penjualannya bukan pebisnis ya, marketing, dia ahli marketing, penjualannya bisa besar banget. Kayaknya tuh kerjanya enak-enak aja, nggak banting tulang, nggak panas-panas gitu, dan mudah sekali membuat orang deal. Oke, gitu. Dan tidak ada, dan saya pengennya seperti itu, yang no tipu-tipu, teman-teman. No tipu-tipu, tapi deal. Ya, tapi dengan waktu yang singkat gitu. Akhirnya saya mencari ini itu saya ikuti semua teman-teman. Beneran saya ikuti dan saya pikir itu kita bukan menghabiskan uang ya. Kalau memang awal-awalnya suami saya pun dia itu tipe yang ngapain sih ikut kayak gituan, mahal-mahal juga, ngapain sih beli aplikasi, kan dulu ada aplikasi semacam kayak di Instagram yang bisa nerbitin ini story sendiri, bukan story ya, feed sama aja story ya. Ya ini postingan gitu sendiri tanpa kita harus capek. Saya pikir kalau robotik seperti itu akhirnya kita bisa tinggal. Nah itu banyak training lagi, training motivasi lah, training apa, saya ikuti semua karena saya menyadari bahwa kalau saya nggak bisa menaklukkan mudinya saya nggak bisa mengetahui jalan yang efektif, saya nggak akan bisa mencapai tujuan saya. Tujuan saya itu kan bisa punya bisnis di sela-sela waktu saya yang dia menghasilkan gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kebanyakan kita itu sudah tahu caranya, sudah ngerti, tapi kalau tidak berada di lingkungan orang-orang yang memang sama dengan kita, kita mudah untuk down, mudah untuk nggak mood, nggak akhirnya menjadikan kita
mudah menyerah, misalnya ya udahlah gitu. Kan ada misalnya seminar tentang motivasi. Kalau pandangan kita nggak luas, teman-teman, mudah sekali untuk kita menjudge, ah itu nggak bakatku, kemudian aku nggak bisa gitu. Sering banget, oh ternyata istilahnya nggak cocok untukku gitu. Padahal semua keluarkan sebagai respon itu tergantung dari apa yang ada di otak kita gitu, apa yang pernah kita pelajari. Nah, teman-teman harus banget upgrade kapasitas untuk membesarkan diri teman-teman. Seminar motivasi, pengembangan produk atau apapun itu, pengembangan skill bisa, dan yang utama ada di OTG, dan kalau yang di lain-lain teman-teman bisa ikut misalnya kayak sekarang TikTok for Business juga ada kan untuk bisnis, terus kemudian misalnya teman-teman mau iklan pakai Instagram atau FB Ads. Nah, itu kan teman-teman bisa pelajari di tempat lain. Gitu ya, teman-teman. Kemudian mempraktekkan hasil belajar. Nah, itu ada yang pernah bilang gini, kalau ilmu itu kalau nggak dipraktekin ya akan sia-sia. Jadi kayak semacam buku resep. Oh iya, saya ingat. Buku resep kalau nggak dipraktekin, dia hanya akan menjadi resep, teman-teman. Jadi buku resep itu untuk dipraktekkan supaya kita mengetahui hasilnya. Enak nggak sih? Betul nggak sih enak? Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin tidak akan mudah untuk memulai praktek. Tapi yakinlah teman-teman, berjalannya waktu, ya buat koleksi Mbak Memi, jangan ya ilmu itu dipraktekkan. Dengan berjalannya waktu, teman-teman mencoba, nanti teman-teman akan bisa. Allah bisa karena biasa. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba ujuk mak betunduk langsung bisa semuanya gitu. Orang dia pun yang punya bakat harus diasah dengan cara praktek alias latihan. Anggap saja itu latihan. Misalnya gini, Mbak, aku tuh nggak pede nih kalau misalnya mau nawarin. Caranya gimana biar pede? Caranya adalah praktek. Mulai praktek, teman-teman. Kemudian kita setelah praktek bisa evaluasi bersama coach. Nanya sama upline teman-teman, Mbak, aku udah gini. Gimana gitu. Tolong aku dibantu gitu ya. Teman-teman silahkan kejar upline teman-teman. Minta upline membagikan ilmu sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Dan saya yakin upline-nya teman-teman di sini kalau dikejar itu malah happy banget gitu. Karena upline di sini banyak yang sudah merasakan istilahnya sudah duluan merasakan duitnya. Halo, sudah merasakan duluan hasilnya, bukan duitnya ya, hasilnya. Nah, pasti mereka punya banyak pengalaman yang bisa di-sharing-kan ke teman-teman, dan terimalah evaluasinya. Percayalah bahwa yang disarankan oleh upline teman-teman adalah yang terbaik. Nggak mungkin mereka nyaranin sesuatu yang bikin teman-teman akhirnya nanti ngerasa akhirnya nggak berhasil gitu, nggak mungkin. Dan kemudian yang terakhir adalah mengembangkan tim dengan sistem 7. Teman-teman yang di sini saya sarankan ikut sistem 7. Ikut sistem 7 itu adalah ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sistem 7, misalnya seminar atau apapun itu teman-teman wajib ikut. Misalnya tadi sore ada ini ya, mesin convention. Nah, itu teman-teman wajib ikut, wajib hadir. Itu ya teman-teman, biar teman-teman
bisa seperti orang-orang yang sudah dulu di Nuskin. Karena sistem seven atau sebuah sistem memang diciptakan untuk bisa membersamai kita dengan skala besar, teman-teman. Nggak mungkin kan misalnya, iya, maaf ya teman-teman. Misalnya Mbak Femi punya banyak downline dan downline-nya join di waktu yang tidak sama. Misalnya ada yang dan dengan tujuan yang tidak sama. Misalnya ada yang ini open facial, yang pengen open facial, ada yang hanya pengen dia bisnisnya, maksudnya menjualnya gitu berbeda-beda. Ada yang dia memang misalnya mulainya dari ketertarikan produk, ada yang mulainya dari ketertarikan bisnis. Nah, itu kan macam-macam. Dan ada yang misalnya dia sudah penguasaan produk, dia yang baru datang, belum tahu apa-apa tapi dia mau bisnis. Nah, itu kan banyak macamnya dan background-nya banyak gitu. Nah, sistem ini dibuat supaya teman-teman bisa belajar bareng-bareng. Jadi memudahkan kita untuk belajar bareng-bareng dan memudahkan upline kita juga buat ngajari kita. Itu. Jadi bukan misalnya teman-teman, dan ini juga berlaku untuk teman-teman kemudian mempunyai downline dan banyak sekali nanti teman yang join ke kita, downline yang join ke kita, misalnya nanti punya 10, misalnya 10 downline. 10 downline mah kecil. Tapi untuk ngajarin ya, dari pengenalan produk, dari cara pakai, misalnya kayak marketing plan-nya Nuskin gitu, misalnya seperti itu, gampang ngajarin. Tapi apakah teman-teman nggak mau punya downline 100, 200 gitu? Iya, 200 misalnya, 300, atau bahkan 1000. Nah, kalau punya downline 1000, teman-teman bisa nggak ngajarin sendiri? Bisa ya, gempor. Ya, jadi teman-teman harus mengembangkan tim lewat sistem seven, karena memang sistem ini dibuat untuk mempermudah teman-teman. Gitu. Kemudian lanjut Mbak Femi. Nah, ini ada juga statement yang bagus sekali. Kapasitas sebanding dengan rezeki. Daya tampung rezeki kita itu adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Ini kapasitas berbanding lurus dengan rezeki. Artinya rezeki yang diterima oleh seseorang tidak akan pernah melebihi kapasitasnya. Nah, kemudian gimana supaya rezeki kita banyak? Kita menaikkan kapasitas kita dengan cara pengetahuan yang kita punya, meningkatkan keterampilan, kemudian meningkatkan keahlian kita, teman-teman. Dari step-step yang saya sudah jelaskan. Daya tampung rezeki itu seperti kapasitas tadi, teman-teman. Kalau kita kapasitasnya hanya sebuah gelas yang diibaratkan rezeki itu adalah air, maka rezeki kita hanya sebesar gelas tersebut. Tapi kalau kita diizinkan untuk memperbesar daya tampung kita, misalnya sebesar ember, supaya rezekinya kita, oh iya dibuka, ini saya dibuka. Aduh, ya. Saya sama Budi. Maaf iklan teman-teman. Ya, daya tampung kita mau dibesarin sebesar ember, kita harus membesarkan dengan membesarkan ilmu yang kita punya, membesarkan
keterampilan yang kita punya dan membesarkan keahlian yang kita punya, teman-teman. Dan kemudian ada asas kebermanfaatan di dalamnya. Kadang-kadang, dan ini terjadi di semua orang ya, misalnya kita sharingkan bahwa dulu bagi saya punya Galva itu sesuatu yang luar biasa karena teman-teman lain memandang itu alat mahal, ini itu. Gitu. Dan terjadi ketika kita men-share bahwa kita misalnya udah punya ini, open itu, akan datang orang-orang yang dia akhirnya mau minjem duit ke kita. Ada nggak yang pernah ngalamin? Misalnya kita share sesuatu tentang kemajuan hidup kita, orang datang tiba-tiba berhutang kepada kita. Nah, dan akhirnya membuat ketakutan. Nanti kalau aku share ini itu banyak yang datang sama aku minta pinjam duit gitu. Dan itu terjadi sama saya, teman-teman. Jadi banyak orang yang datang dan kemudian saya sampai istilahnya coaching tentang bagaimana sih kita meminjamkan uang kepada orang lain ke Mbak Wirda, teman-teman. Saking saya bingungnya gitu. Benar kita hasil kan, itu hasil homespa kita. Rasanya kayak kita nggak tega kalau nggak minjemin uang itu gitu. Nah itu menjadi ketakutan, teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa istilahnya melakukan sedekah, nggak usah minjemi. Kalaupun teman-teman mau minjemi, teman-teman harus melihat teman-teman harus melihat keadaan teman-teman. Jadi jangan mudah memutuskan. Toh pun kalau berhutang lebih baik, teman-teman saranin deh buat menjalankan bisnis gitu. Menjalankan bisnis ini. Orang Mbak Wirda aja mulai dari kondisi ekonomi yang minus gitu. Pasti kalau orang yang mau berhutang ke kita tersebut punya keinginan uang, dia pasti mau join malah bisnis ke kita. Gitu ya, teman-teman. Lanjut Mbak Femi. Mbak Femi. Kunci sukses. Astaga. Ini mau jadi guru, teman-teman, kayaknya ya. Sebentar. Acan mau lihat mau pinter nggak? Iya, lihat pinter. Nah, kita lanjut ke kunci sukses. Kunci sukses yang pertama adalah komitmen. Komitmen itu adalah ketika kita berjanji melakukan sesuatu dan kita melakukan dengan apapun caranya. Komitmen bisa dari hal-hal yang sederhana, teman-teman. Misalnya kayak sekarang, saya pulang sore dari pagi, saya banyak kegiatan, dan hari ini saya vaksinasi, teman-teman. Vaksinasi itu, kalau suami saya habis vaksin, dia kayak orang yang kayak badannya dipukuli semua. Saya sebelum hari ini, hari vaksin, saya cari cara. Saya ada sharing tanggal ini. Itu kalau besok habis vaksin, saya nggak istilahnya dalam kondisi nggak fit, gimana saya melakukan sharing ini? Kemudian saya cari cara, nemu harus minum vitamin ini, dan saya mensugesti diri saya. Pokoknya vaksin itu efeknya ke semua orang beda-beda. Nggak semuanya istilahnya letih, lesu, mual. Dan benar, teman-teman, tadi waktu divaksin, banyak yang beberapa teman saya ada yang bahkan tangannya disentuh tuh masih sakit. Alhamdulillah saya kok enggak gitu. Saya benar-benar fit, benar-benar sehat. Sampai habis vaksin saya makan. Bu, sini Bude. Dan itu ajaib itu, teman-teman.
Nah, ini Mbak Husnia, suaminya tangannya pegel-pegel gitu. Kok aku enggak, Mbak? Aku enggak sama sekali. Dan aku tadi pulang kerja langsung mandi, aku pokoknya biar fresh gimana caranya. Ya, nah gitu. Aku sih nggak apa-apa, Mbak, cuman ngantuk banget. Nah, bener Mbak Elita, aku tadi juga sempat ngantuk banget. Tapi teman-teman, ketika teman-teman punya komitmen, bisa saja aku cari alasan, misalnya saya cari alasan. Bapak, aku lagi lemes banget nih habis vaksin, pulang sore, antar anak, jemput anak, ngerjain kerjaan di kantor, nggak sempat bikin materi gitu. Itu banyak banget alasan bisa kita cari teman-teman. Anaknya ribut, suamiku lembur, aku nggak dibantuin apa istilahnya buat ngomong anak-anak ya kayak teman-teman tadi. Mohon maaf banyak kendala. Nah, itu pasti nanti ya udah selesai. Tapi kalau kita komitmen, otomatis kita akan melakukan segala cara. Ya, segala cara ya yang positif teman-teman. Misalnya sudah persiapan dulu, mengkondisikan anak, mandi biar segar, sugesti tadi. Nah, termasuk ini ketika kita berbisnis, ya yang perlu teman-teman lakukan ada komitmen. Nggak selalu kita laku terus dong homespanya. Ya, nggak selalu kita dalam keadaan yang mood terus misalnya. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah konsisten. Nah, konsisten ini adalah ketika teman-teman tidak menyerah walaupun keadaan bisnisnya sedang tidak baik, walaupun badannya sedang tidak sehat misalnya. Tapi lakukan dengan konsisten semaksimal teman-teman bisa. Saya salut misalnya di sini, dan bukannya misalnya, saya salut kepada semua teman-teman yang di sini. Saya yakin nggak cuma saya yang ada kendala. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau meloncat dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik, pasti ada ujiannya. Apalagi di sini semua mama, punya baby semua, punya anak semua. Apalagi malam-malam waktunya istirahat. Ya. Tapi teman-teman memilih untuk hadir di sini. Itu juga yang namanya komitmen dan konsisten. Apalagi ini saya tahu kayak Mbak Heni yang tadi chat. Beliaunya ikut yang training kemarin ya Mbak. Nah, itu beliau ikut sekarang, itu namanya konsisten. Konsisten untuk hadir CC, konsisten untuk ikut seminar di bisnis, ikut bisnis briefing, konsisten untuk belajar, konsisten untuk sharing produk, konsisten untuk nawarin facial treatment, walaupun lagi nggak mood gitu. Nah itu benar banget. Yang ketiga, tunda kesenangan. Iya. Tunda kesenangan. Misalnya seperti ini teman-teman. Harusnya kalau di kita ada namanya, misalnya saya contohkan seperti ini. Teman-teman harus bisa menunda kesenangan. Di kita malam minggu itu adalah pada umumnya adalah malam untuk senang-senang. Gitu ya. Ya betul nggak? Tapi di Amazing Star Team, meeting pebisnisnya malam minggu, teman-teman. Ketika teman-teman berhasil kemudian menggeser malam minggunya teman-teman ke malam lain dan memilih untuk hadir di meeting mingguan, itu sama saja teman-teman sedang menunda kesenangan. Percayalah, ketika teman-teman menunda, ditunda itu bukan nggak. Oh iya. Oke, sama ini. Ditunda kan bukan berarti hilang ya teman-teman, hanya menunda sebentar. Apalagi kalau teman-teman berharap dengan menunda itu
bisa belajar lebih banyak di Amazing Start Team, di meeting mingguan, terus mengembangkan diri, mengupgrade ilmu, dan kemudian nanti berefek ke bisnisnya teman-teman. Nah, teman-teman akhirnya nanti bisa menikmati kesenangan yang tertunda tersebut, bahkan dengan lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa. Kemudian teman-teman harus menaikkan kapasitas, seperti yang tadi saya bilang. Kita dulu saya kalau ngomong tidak selancar ini teman-teman, nawarin produk tidak pede. A, I, U, E, O, kalau ditanyain, gitu. Tapi sekarang karena saking seringnya kita ikut CC, saking seringnya kita share istilahnya kalau ada event-event di Nuskin kita datang, saking seringnya kita mengikuti kegiatan bisnis briefing atau beauty apa itu yang hari sampai lupa. Nah, itu dengan sendirinya saya tahu kalau ditanyain BB45 itu apa Mbak? Langsung bisa jawab, nggak usah buka kepean gitu. Terus bedanya Galva sama Lumis Pak, langsung bisa nerocos. Nah, itu caranya adalah salah satu keuntungan ketika kita menaikkan kapasitas. Kita jadi percaya diri dan kemudian mudah untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan bisnis kita. Mbak Femi lanjut. Nah, ini ada tips dan triknya ya teman-teman ketika kita menjalankan mobile home spa. Yang pertama, jadilah sahabat customer. Ngobrol, jangan jadi yang dominan. Jadilah pendengar yang baik. Saya yakin ketika ini kita ketemu customer, kita itu kepengen men-sharingkan experience-nya kita. Pengen banget, Mbak, ini api ya, galvanya ini, efeknya ini, bla 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 bla. Tapi kalau teman-teman bersikap seperti itu, gini ya teman-teman, orang lain akan merasa kita peduli sama mereka ketika ini kita udah benar-benar bisa fokus ke mereka, bukan ke sayanya sebagai terapis. Jadi seorang terapis akan bisa dinilai peduli oleh customer-nya ketika si customer ini merasa terapisnya fokus ke customer, bukan fokus ke terapisnya gitu. Jadi ditahan dulu, ya ditahan dulu untuk sharingnya, coba dengarkan dulu. Nah, ketika kita mendengarkan persoalan, kita akan mudah menemukan solusi dan bisa jadi solusi-solusi itu datangnya kita, misalnya produk apa gitu. Kita dengan mudah akan closing gitu. Jadi ini tangan treatment mulut ngobrol deh. Silahkan mengobrolkan sesuatu yang klik. Silahkan mengobrolkan sesuatu yang klik dengan customer supaya customer happy. Apalagi kita bisa jelasin tentang kulit misalnya. Jangan ya. Misalnya, oh ini kulitnya kering ya ternyata. Ini loh, ini bla bla bla, kita ceritakan tapi tidak dengan ini ya teman-teman, istilahnya memojokkan. Ya teman-teman, jadi mengedukasi customer kita, ya, mengedukasi customer kita. Misalnya kulit yang sehat itu harusnya gini-gini Bu, ini tapi jangan kelihatan kayak mau jualan produk banget ya teman-teman. Kasih edukasi seperti ini. Kalau mau kulit kita lembab, kita harus minum air putih yang banyak, makan buah-buahan yang berair, makan makanan yang bernutrisi bagus, dan juga kita kasih
nutrisi dari luar, Bu, gitu. Nah, seperti itu contoh-contohnya sederhana. Terus kemudian bukan membicarakan orang alias gibah, kalau bisa hindari gibah walaupun asik ya, teman-teman. Hindari gibah walaupun asik itu. Nanti kalau customer-nya sudah membawa kita ke gibah, itu dialihkan. Dialihkan. Kemudian bawa produk untuk di-upsell. Seperti yang kemarin disarankan oleh Mbak Emma ya, teman-teman, kita bawa produk kecil-kecil atau katalog, kemudian kita memberin customer kita. Kita memberin, dimasukkan ke grup yang nantinya di situ di grup akan di-sharingkan tentang produk-produk Nuskin. Jadi kita nggak melulu jualin gitu. Jadi secara tidak langsung di situ kan di grup banyak event nih, special daring, ada event-event di Nuskin juga. Siapa tahu dengan seperti itu customer bisa membeli atau malah menjadi pebisnis. Kemudian jangan ragu untuk minta feedback sehari setelahnya gitu. Misalnya kalau saya biasanya sehari setelahnya itu tanyakan, Bu, Mbak, terus Kak, itu gimana facial kemarin? Apakah ada menurut menurut Ibu facial saya kemarin gimana ya? Kalau ada kurangnya, saya mohon sarannya. Saya terbuka untuk saran tersebut gitu. Nah, itu teman-teman. Dengan seperti itu, mereka akan jawab di kita bla 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 ini itu, dan kita bisa screenshot untuk jadikan testimoni. Gitu ya, jangan ragu supaya customer juga open sama kita. Misalnya, Mbak, aku sebenarnya pengen masker yang ini, lebih seneng yang ini, atau aku lebih nyaman kalau tempatnya di sini gitu, misalnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu bisa untuk perbaikan kita, dan kita juga bisa kayak Mbak Hema kemarin kan nawarin bisa untuk perawatan ini Ibu mau kapan lagi? Nah, gitu ya teman-teman untuk menjalin kedekatan. Selanjutnya, nah ini dokumentasikan aktivitas treatment. Terus untuk bahan promo teman-teman, eksis pangkal laris. Jadi dari pesanan, dari teman-teman berangkat, habis itu treatment, habis itu WA-an, misalnya dikasih duit, habis pulangnya treatment, dapat uang dipajang. Nah, itu satu orang facial aja teman-teman bisa dapat foto banyak banget ya. Nah, itu bisa dijadikan bahan itu, bahwa ada prosesnya seperti itu, nggak melulu yang di foto waktu facial aja. Misalnya customer tidak berkenan untuk difoto, bisa kita minta foto, kita foto alat-alat kita lagi berantakan dan kita sendiri gitu, lagi di rumah customer, misalnya di tag ininya rumahnya kota mana, nah itu bisa. Jadi jangan paksakan. Tapi saya sarankan untuk tetap foto ketika di treatment separuh atau before after untuk ditunjukkan ke customer dan dikirim ke handphonenya. Itu biar mereka terngiang-ngiang dengan hasilnya. Nah, itu juga teman-teman tips triknya. Jadi ingat-ingat kita, kapan aku mau treatment lagi. Kemudian catat jadwal dalam buku agenda. Tanggal treatmentnya, terus produk yang dibeli apa, terus ketika mau customer ini mau treatment lagi, diingetin. Ya, diingetin. Jadi jangan mendadak tiba-tiba, misalnya walaupun janjiannya 2 minggu sekali, bulan ini misalnya tanggal sekian, tetap sebelumnya harus diingetin ya teman-teman.
kenapa harus mencatat produk yang dibeli? Misalnya dia kan belinya roll on nih, misalnya belum beli yang kayak Galva, Lumispa, itu beli roll on atau beli masker atau beli ini misalnya polishing bar waktu promo atau lip cream. Nah, teman-teman bisa memperkirakan kayaknya kalau roll on berapa, misalnya udah berlalu beberapa bulan, pasti ini udah habis. Saatnya aku nawarin lagi gitu. Jadi teman-teman tahu yang mau ditawarkan atau mau ditawarkan produk lain, misalnya dia udah cocok dengan roll on, bisa Bu ini ada yang lebih bagus, produk lain yang bagus loh, pasta gigi bisa ngilangin karang gigi AP24. Nah, itu bisa teman-teman ya. Yang kedua, 6 rajin promo. Nah, itu teman-teman. Kita memang harus promo setiap hari, teman-teman. Dari sekian ribu teman di Facebook kita, belum tentu semuanya lihat status kita waktu satu hari itu kita update status promo. Dari sekian ratus teman di WhatsApp, belum tentu semuanya terketuk hatinya buat order atau pesan facial pada saat lihat status kita. Tapi kalau kita promo dengan konsisten, dengan cara yang sudah dijelaskan Mbak Kak Vera kemarin, terus kita seperti yang Kak Vera bilang, bisa jadi top of mind ketika misalnya, aduh ternyata aku butuh facial nih, kayaknya udah lama nggak facial tapi aku malas keluar karena panas gitu. Nah, kalau kita rajin promo, walaupun misalnya kita belum itu si customer belum chit chat ke kita, mereka ingat kayaknya temanku ini open facial panggilan deh. Nah, gitu teman-teman. Itu yang dinamakan top of mind gitu. Jadi yang diikut pertama kali ketika si customer ini atau teman kita membutuhkan sesuatu. Kemudian pakai produknya. Lagi-lagi teman-teman, kita bukan sales ya, pakai produknya. Walaupun misalnya sekarang keuntungan teman-teman habis, tidak bisa dinikmati untuk senang-senang karena teman-teman memilih untuk investasi ke pemakaian produk, itu percayalah bahwa itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan akhirnya bisa menarik orang-orang yang melihat perubahan diri kita. Di teman kantor saya ada yang dia budgetnya nggak terlalu tinggi untuk skincare, tapi ketika saya melihat dia kemudian saya saranin yang nggak nggak mahal, misalnya dia belum bisa Galva sama Lumispa aja belum bisa teman-teman. Tapi dia udah pakai yang lain, kayak skincare-nya, pakai dia scrub-nya, rajin scrub, terus ada sabun polishing bar dia beli, ada kemudian apa ya yang produk-produk digital itu untuk perawatan dia beli, Baobab gitu. Seperti itu, bahkan tetap ada perubahannya loh teman-teman. Ada perubahannya sampai orang lain akhirnya menegur, kamu pakai apa kok sekarang bersih gitu. Bersih, baru bersih doang. Ya, jadi tanpa harus kita nawarin, kita adalah representasi dari apa yang kita jual. Kayaknya udah ya Mbak Femi ini terakhir. Nah, seperti itu teman-teman, pas banget saya nerocos panjang kali lebar. Mudah-mudahan bisa diterima. Mantap sekali, Mbak. Detil ya. Mudah-mudahan bisa diterima walaupun tadi banyak iklannya, teman-teman. Yang penting saya mengharapkan teman-teman semua di sini happy. Saya tahu banyak ujiannya. Gak hanya saya ya, yang tadi ada ujiannya banyak. Tapi kita lakukan dengan happy gitu. Pada saat teman-teman serius, teman-teman harus serius. Tapi serius dengan happy itu lebih baik lagi. Jadi ketika ikut, misalnya ikut
kelas training ini, pastikan pertama teman-teman harus happy. Jadi ketika dan teman-teman punya niat, aku berniat untuk apa gitu. Itu pengalaman banget teman-teman. Ketika kita nggak ada niatan untuk dapetin ilmu, nanti kita nggak dapet apa-apa. Karena misalnya ikut ini aku hanya disuruh sama upline supaya inilah maksudnya ikut bisnisnya gitu. Supaya punya taman penghasilan. Tapi walaupun kita disuruh, ketika kita ikut, teman-teman harus merubah niat. Harus jadi happy. Kita harus happy, ngikutin dengan baik-baik. Dengan kita mengikuti dengan bahagia, dengan mudah ilmu yang kita pelajari masuk ke diri kita. Kayak gitu ya teman-teman. Panjang kali lebar dari saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ada yang mau ditanyain nggak? Yes, makasih Mbak Ungu. Penjelasannya sangat detail sekali ya, sama seperti yang dulu pernah dijelaskan Mbak Linda ya. Sangat jelas, detail, dan sudah mencakup keseluruhan dari materi kelas Home Spa ini sebenarnya sih. Nah, ini teman-teman yang mau, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung bisa langsung unmute atau ketik di kolom chat ya. Seputar manajemen Home Spa. Mbak Heni mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih mengamati ya Mbak ya? Ini yang ikut hari ini nggak banyak ya Mbak Fem? Ya, oh iya, ini kan hari menjelang terakhir ya, menjelang terakhir ini Ya, biasanya hari ya menjelang seperti itu. terakhir. Ya, saya bisa melihat apa komitmennya teman-teman di sini. Tadi kunci sukses itu komitmen ya teman-teman. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman yang komitmen hari ini suatu saat nanti di saat yang tepat mencapai apa yang teman-teman inginkan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Join bisnis ini. Ini ya, oh iya, saya tak baca chat aja lah. Jadi belum baca chat. Ya, kalau mau tanya langsung di kolom chat atau bisa unmute saja ya. Iya, nggak Mbak Umu, apa-apa. Ini masih 3 saat menit lagi ya. 3 dari menit Mbak lagi. Elita, kendala terbesar saat treatment apa Mbak? Kendala aku, kendala saya, Ya. nggak ada. Nggak ada. Lancar. Saya teman-teman gini, saya bilang teman-teman yang masuk di Nuskin bisnis Nuskin di OTG System 7 bawah bimbingannya Pak Yunas, di bawah upline leadernya teman-teman sangat amat beruntung. Nggak pernah dapat Saya customer tidak yang pernah Mbak. menjadikan kendala sebagai excuse atau bahkan menjadi kendala, enggak. Saya bilang nggak ada kendala bukan berarti arti yang sesungguhnya ya Mbak Elita, tapi ya udah kayak pernah saya tuh sering teman-teman ngalamin kendala sering, tapi itu bukan kendala buat saya karena kita fokusnya jangan panik. Kalau kita lagi treatment jangan panik ya, jangan panik, terus tetap fokus. Kendala itu langsung ada solusinya. Treatment malam minggu kemarin, percaya atau enggak, masker saya ketinggalan. Saya enggak bawa masker, coba. Saya enggak bawa masker. Dan masker kemudian ini, saya, masker ini? Masker. Bukan, masker treatment. Oh. Masker treatment. Saya facelift-nya kan habis. Saya punya mas baru saya beli, nggak saya masukin ke kotak karena tempatnya agak jauh. Dan itu saya bilang, ya ampun Bu, maaf banget ini saya kok nggak ingat bawa masker. Tapi sepertinya
lebih baik nggak usah pakai masker karena ini udah malam. Ibu, saya pakein serum bus. Ini baru banget di Nuskin. Yang saya pamerin ke Ibu Diganti ya, Mbak. itu loh gitu. Ini pakainya cuma bentar. Belum pernah ini dicobain customer lain, hanya beberapa customer dan Ibu jadi orang yang pertama yang nyoba. Nanti Ibu rasain ya, ini just bikin kenyal guys. Nah, gitu teman-teman. Nggak usah fokus ke kendala. Pasti ada kendalanya. Yang misalnya apa ya kendalanya itu? Waktu awal-awal mungkin lupa step ini ya, step buat massage. Ya nggak? Ada nggak yang dulu waktu awal pertama treatment, habis ini apa ya gitu. Nah itu nggak, it's okay. Toh pun kita kan akhirnya tadi ya terbuka untuk saran. Insya Allah saya akan meningkatkan kualitas saya gitu, seperti itu. Ke customer, Bu, kalau ada kekurangan jangan sungkan ya gitu. Saya orangnya nggak kalau dikritik nggak marah, saya malah senang gitu. Mungkin kendalanya gitu-gitu aja. Ya mungkin kalau misalnya secara personal kadang kita kan ini ya kendalanya gimana sih ini orangnya tipe seperti apa gitu, baiknya diapain. Nah itu biasanya bukan kendala, lebih ke kita pengennya bisa menyelami pribadi orang supaya klik gitu kan, supaya klik. Tapi kadang-kadang kita masih bukan kadang-kadang, sekarang kita masih belajar gitu, belajar sebenarnya dia tipe yang seperti apa gitu. Iya Mbak Nia, aku juga. Mbak boleh tahu pernah nggak dapat customer yang rempong? Sering lah, ada yang beli Lumispa aja ya, dia mau ditawarin, Galva pilih TR90 ganti ke bus, belum beli bus, akhirnya beli Lumispa minta dicasin dulu. Ada, terus mau sebelum beli Galva mau coba dulu treatment, belum jadi itu. Tapi kita happy aja, kita nggak merasa mereka rempong, orang yang butuh kita juga butuh untuk sharing kok gitu. Wajar aja mereka rempong, kan nggak tahu. Kalau udah tahu semuanya tentang Nuskin, ngapain rempong tanya gitu. Malah justru kita bisa jadi teman yang asik harusnya untuk customer kita. Jadi sesama rempongers gitu. Bukan yang cewek gimana gitu. Ada yang tipe-tipe orang tuh kalau dikomporin semakin asik. Nah ada. Nanti teman-teman asik banget. Kalau sudah nyemplung di bisnis ini, teman-teman akan bertemu dengan berbagai macam orang. Itu asiknya. Nah, rempong atau enggak itu gimana kita mensikapi ya, Mbak Elita. Semangat Mbak Elita. Terus Mbak Heni. Mbak, boleh tahu nggak sekali treatment bisa ambil profit kisaran berapa? Galva, Lumispa, masker, scrub 225. Iya, saya Galva, Lumispa, masker, dan scrub 225. Kalau maskernya premium 250. Kalau pakai bus ditambah 50 gitu. Saya ini Mbak, saya nggak pandai hitung profit, tapi saya tidak menggunakan uang hasil treatment saya untuk saya nikmati sampai sekarang. Jadi misalnya dapat treatment 1.200.000 sehari gitu. Saya nggak langsung ke restoran, jajan enak, jajan ini itu enggak, bukan tipe seperti itu gitu. Jadi saya lebih senang ngumpulin untuk stok, untuk saya bawa. Dulu saya sama sekali nggak bisa bawa ini Mbak Heni, stok produk kecil-kecil, walaupun saya PNS, tapi saya berkomitmen. Jadi uang dari gaji saya dengan uang bisnis saya pisah. Jadi kalau saya mau jajan berarti itu uang dari gaji saya
dikasih suami. Tapi kalau dari bisnis saya untuk perawatan pribadi saya, karena saya memang senang pengen perawatan, senang pengen glowing gitulah. Dan untuk stok produk gitu. Ini mau aku tunjukin ya sedikit stok produk aku. Ini udah berkurang sih. Mana sih kameranya? Nah, sebelumnya saya nggak punya ini teman-teman, rak buku. Nah, ini rak bukunya memang sengaja buat naruh produk. Ini adalah reward untuk saya karena saya ngerasa kalau dipajang bikin happy. Nah, ini adalah sedikit. Nah, kalau ini yang buat treatment, yang open treatment, kalau ini saya untuk stok produk. Nah, itu teman-teman, hasil dari menahan diri, menahan untuk tidak jajan. Memang tidak mudah teman-teman godaannya, lumayan banget sehari dapat 1.300.000 saya pernah gitu, tapi saya tahan gitu. Teman-teman pergi, saya nggak pergi, malam minggu kita meeting gitu. Pergerakan kita tidak usah diukur dari pergerakan orang lain. Yang penting kita bergerak, jalan maju walaupun cuma 1 langkah aja teman-teman. Saya seperti itu. Di bisnis ini, bukan di bisnis ini, semua bisnis tidak mudah, tapi paling mudah adalah bisnis Nu Skin menurut saya. Kalau mau tanya, apa leader teman-teman deh, yang udah lebih dari saya, banyak banget yang dengan waktu singkat melesat gitu. Jadi semua orang pasti punya tantangan dan punya ujian, tapi itu bukan jadi kendala. Saya yakin selama teman-teman punya niat dan bisa memutuskan, istilahnya berkomitmen, teman-teman akan mencapai goal teman-teman join di bisnis ini. Gitu. Oh, ini nggak seberapa, Mbak. Saya itu luminya 1, punya customer saya 1. Lagi saya ini lihat katanya nggak bisa nyala, tapi ternyata bisa nyala. Saya nggak punya Lumi 2, saya punyanya Galva yang 2. Versi lama lagi 2. Yang lama sama baru ya, Mbak? Enggak, versi lama. Jadi sama semua. Iya, teman-teman, iya. Teman-teman harus mau menginvestasikan sesuatu. Gini, kalau bagi saya investasi itu sesuatu yang tidak merugikan. Saya punya Galva 2 itu bukan karena saya punya uang, justru saya pengen punya uang. Saya punya Galva 2. Jadi saya kalau ada teman yang pengen coba Galva, kalau jauh saya kirim. Dia nyoba, bayar serum, beli klinik cleansing. Pakai Galva saya. Kayak disewakan gitu, Mbak? Enggak disewakan, tak pinjemin, Mbak Pem. Oh. Iya ya, pakai itu sendiri ya, serum sama itu. Bisa berapa hari, Mbak? Gelnya yang nggak peduli berapa hari, kalau dia butuh gel beli di saya. Yang penting saya punya 1 di rumah gitu. Itu, dan nanti akhirnya ya belilah Mbak Memi, kalau enggak saya kira-kira dong, oh ini kayaknya beli gitu. Iya, nggak ada yang nggak saya aja punya Lumispa cuma 1 ya, saya relakan untuk dipinjam teman saya. Pernah itu karena jerawat saya langsung muncul ini teman-teman, perjuangan. Saya pikir kamu pakai deh, kalau pandemi kan kita nggak bisa ketemu, tak pinjemi gitu. Sama teman yang terpercaya, misalnya dia tahulah cara pakai yang baik atau dia udah pernah nyobain produk di kita gitu, dikirim. Itu saya nggak ada sempat ngambil 1 minggu, padahal dia juga nggak pakai, cuman pakai paling 3 atau 4 kali. Saya nggak sempat ngambil, saya jerawatan, tapi beli. Ya memang keuntungan kita tipis, tapi itu kan keputusan. Kamu mau memutuskan untuk jadi pebisnis atau pedagang. Kalau dagang nggak mau rugi.
Kalau saya untungnya nggak banyak, maksudnya kalau dikurangi dengan kita minjemin, itu saya no problem gitu. Tapi kalau teman-teman nggak berani, jangan ya, jangan ditiru. Ini hanya maksudnya sharing dari saya aja. Jangan ditiru, jangan ditiru. Kalau belum siap, kalau saya kan orangnya dari dulu teman-teman saya udah hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Jadi saya siap aja nggak makan buat punya Galva 2 gitu. Makan nasi sayur tapi punya Galva 2. Itu ya. Udah ya teman-teman. Ini teman kantor ya, di sini. saya, Mbak Heni ya. Teman kantor saya juga pengen nyoba pakai katanya, tapi sekarang belum saya iakan. Ya benar, adegan ini berbahaya, jangan ditiru. Kalau teman kantor, kalau Mbak Heni punya 2, bisa mirroring. Misalnya mirroring tuh gimana sih ya? Mereka pakai sendiri, kita juga pakai mirroring gitu. Kita pakai bareng, berdua. Gitu. Dan saya mikirnya gini dulu. Satu saya cari terapis, satu saya pakai. Gitu. Tapi Allah berkehendak lain, tapi nggak apa-apa sih, udah balik modal ini. Iya, jadi nggak ada yang namanya rugi kalau diinvestasikan. Tapi kalau nggak berani jangan ya. Silahkan. Saya orangnya nggak takut resiko. Mungkin kalau dekat nggak masalah ya, kalau dekat. Tapi kalau sampai luar kota gitu kayak gimana gitu loh, Mbak. Iya, ya itu. Tapi gimana sih? Apalagi kalau dulu saya pinjemin sama orang yang dia mau open bisnisnya. Saya yakin itu menjadikan jalan saya buat bantu dia, tahu tentang alatnya. Dia juga bakal bantu saya. Selamat tuh sampai sini. Rumahnya si Junjung mana ya, itu sama Kalimantan ya, si Junjung Mbak Heni tahu nggak si Junjung? Pokoknya nyebrang pulau sampai pulang aman. Dan sekarang itu Mbak jadi pebisnis. Alhamdulillah. Ya apa namanya, homespa lah, homespa. Dia ikut yang batch kemarin Mbak. Setelah sekian lama gitu. Kayaknya udah malam nih teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi? Foto dulu yuk, foto dulu. Oh iya, foto dulu yuk, foto. Aku ngambil apa ya? Bus deh. Siapa ini Mbak Rika nggak ikut? Mbak Rika, Mbak Eli? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Mohon dimaafkan. Ya.